Perkenalkan, nama saya Fadil Azim dari Unpad A. Di sini saya akan menjelaskan eh, metode penelitian saya. Saya mengangkat judul implementasi undang-undang pelecehan seksual pada anak yang di bawah umur. Yang terbelakangi penelitian saya adalah mengetahui bentuk perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh banyak kalangan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahkan yang jadi masalahnya, meski telah diatur oleh undang-undang, banyak dari sebagian orang, bahkan ada beberapa oknum yang menganggap sesuatu yang pantas padahal itu sudah melanggar norma yang ada. Baik, eh, di sini saya mengangkat rumusan masalah saya, bagaimana penegakan hukum mengenai pelecehan seksual tersebut. Yang kedua adalah, apakah undang-undang sudah berjalan dengan baik? Eh, Teori penelitian yang saya gunakan adalah teori normatif, di mana penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Eh, dan memperoleh dari studi perpustakaan dengan menganalisis atau suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya, seperti jurnal dan wawancara. Penelitian terdahulu dan metode yang digunakan adalah dengan melakukan pengkajian yang mendetail, maka peneliti yang dapat menemukan norma-norma atau permasalahan pelecehan seksual di luar dalam bermasyarakat, hukum yang sedang diteliti peneliti. Pengkajian yang cermat dan mendetail keperluan dan penelitian hukum normatif, karena berbagai macam aturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan pendapat hukum dari para ahli masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Rancangan selanjutnya untuk penelitian ialah mencari dan memecahkan masalah pelecehan terhadap mereka yang dianggap lemah. Tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak dilakukan di tempat-tempat umum, yakni misalnya di masjid dan tempat-tempat lain yang berbeda, di antaranya akhirnya ditangkap saat razia pihak kepolisian. Banyak tempat umum yang digunakan, salah satunya di masjid, karena salah seorang pelaku melakukan tindakannya di tempat dianggap sepi oleh pelaku dan merasa aman, di mana suatu tempat tersebut ialah di masjid. Padahal masjid merupakan tempat ibadah seorang muslim. Namun tidak namun tidak pada tempat umumnya ia melakukan hal tersebut. Maka pelecehan seksual juga dapat terjadi di rumah pelaku, seperti di rumah, kamar, di kos. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan rumah korban menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual tersebut. Seperti halnya terdapat 4 kasus yang tempat terjadi perkara melakukan tempat tinggal korban. Yang ketiga adalah manfaat penelitian saya ialah manfaat terhadap pengetahuan untuk menjadi pelajaran bagi anak-anak pelecehan seksual tersebut untuk menjaga dirinya lebih baik untuk kedepannya. Dari suatu kalangan remaja
dan selalu dalam pengawasan orang tuanya. Dan dampak baiknya ialah tidak ada lagi korban pelecehan seksual dimanapun tempatnya, maupun di masjid, di kos, di rumah. Pelecehan pelecehan seksual tersebut anak yang di bawah umur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.